Halo dan selamat datang kembali di Hardrest Info. Dalam video ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan tombol gerakan baru pada Nojadek MX Master 4. Mari kita mulai. Jadi pertama-tama, kita ingin masuk ke mouse kita di sini, lalu pada tombol-tombolnya kita memiliki sesuatu yang disebut gestur. Dan saat ini saya yakin bahwa secara default itu diatur ke virtual desktop. Tentu saja pure jika Anda tidak ingin menggunakan gestur mananya atau jika Anda menginginkannya tetapi Anda tidak mengaktifkannya, maka ini berarti Anda mungkin telah mengaturnya untuk misalnya ini. Dan sekarang kapanpun kita mengklik tombol gerakan yang saya yakin Anda tidak tahu ini adalah tombol ini, kita memiliki kemampuan untuk mengganti aplikasi. Hore! Namun sekali lagi, secara default ini adalah isyarat. Sekarang bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan isyarat? Nah, secara default jika kita mengklik tombol gestur pada tampilan tugas, kita akan mendapatkan tampilan tugas. Ya, itu sudah cukup jelas. Namun jika kita tekan dan tahan, lalu gerakan mouse ke atas, bawah, kiri, atau kanan, sesuatu yang berbeda akan terjadi. Misalnya, kita bisa mengganti langkah pengujian yang berbeda, seperti itu saja. Jadi kamu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, sambil juga menekan dan menahan tombol gestur. Dan hal yang sama juga bisa terjadi pada menu mulai yang bisa kamu akses hanya dengan menekan tombol gestur dan menggerakkannya ke atas. Itu benar-benar sesederhana itu, dan tentu saja jika kamu tidak suka mengganti desktop virtual, kamu selalu bisa mengubahnya ke sesuatu yang lain. Misalnya, kontrol media menurut saya sangat-sangat berguna. Kita bisa menggunakannya untuk berpindah dari sebelumnya ke berikutnya, atau bahkan lebih baik lagi, kita bisa langsung memutar dan menjeda dengan tombol gestur, atau menaikkan dan menurunkan volume seperti yang bisa kamu lihat di pojok kiri kanan di sana. Sekarang kita sedang menaikkan atau menurunkan volume, dan menurut saya itu juga sangat-sangat keren. Kita juga bisa mengubahnya, misalnya mau ke manajemen Windows, dan kita bisa menempelkan sesuatu ke sisi kiri layar, sisi kanan layar, atau kita bisa mencoba memaksimalkannya. Tapi saya rasa aplikasi tertentu ini memang tidak memiliki kemampuan untuk memaksimalkannya. Kamu juga bisa masuk ke navigasi aplikasi. Jadi kita bisa misalnya beralih antar aplikasi yang berbeda. Ini pada dasarnya adalah fungsi Alt-Tab. Seperti yang bisa kamu lihat, saya punya rekaman saya di sini. Dan sekali lagi kita punya kemampuan untuk pergi ke menu mulai dan menampilkan atau menyembunyikan desktop. Kita juga punya fitur zoom dan rotasi. Saya sebenarnya tidak bisa menunjukkannya, tapi ini sangat berguna saat kamu menggambar atau saat mengedit di Photoshop misalnya. Kita juga punya fitur pan yang menurut saya sangat sederhana. Dan terakhir kita punya pengaturan jendela dan fitur custom. Sekarang, fitur custom ini sangat keren karena secara default kamu bisa memilih do nothing, dan jika mau, kamu bisa klik beberapa regresor di sini dan mengatur hal-hal yang benar-benar custom di sini. Jadi misalnya, kita bisa masuk ke opsi do nothing ini dan mari kita ubah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita ubah menjadi tindakan membuat atau seperti membuka sebuah aplikasi tertentu, dan mari kita buat itu membuka. Astaga, itu adalah sebuah kesalahan yang cukup besar. Oh, DaVinci Resolve. Tentu saja kita bisa mencoba-coba, bahkan kita bisa membuat tab browser baru, atau seperti print screen atau screen snip sungguh. Ini bahkan bisa dijadikan kalkulator. Tentu saja saya tidak benar-benar melakukan sesuatu yang berguna di sini, saya hanya menunjukkan bahwa kamu bisa sepenuhnya menyesuaikan ini. Jadi misalnya saya bisa masuk ke menu emoji ada di layar kiri. Mari kita coba masuk ke volume atau this PC atau apapun. Jadi sekarang seperti yang kamu lihat, kita bisa geser ke atas untuk mengambil screenshot. Cukup keren kan? Kita bisa geser ke kanan untuk dengan mudah membuka aplikasi kalkulator. Jadi sekarang kita bisa terus-menerus geser ke kanan dan terus membuka kalkulator ini lagi dan lagi secara berulang-ulang. Ya, itu memang bisa terjadi. Atau kamu bisa geser ke bawah dan melakukan hal yang sama untuk membuka this PC yang akan mulai membuat rekaman jadi lag. Dan saya rasa saya tidak menginginkan itu, jadi biar saya singkirkan saja. Wah, banyak sekali perbedaannya. Ya Tuhan, tentu saja. Namun seperti yang Anda lihat, beginilah cara Anda dapat menyesuaikan dan menggunakan gestur Anda. Saya sarankan untuk menggunakan beberapa preset, tapi jika Anda mau, Anda juga dapat menyesuaikannya sepenuhnya untuk menciptakan hal-hal yang sangat lucu seperti ini. Tapi bagaimanapun, itu saja untuk video ini.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.